Ini kamu cacat, kamu nggak punya kaki, kamu pengangguran. Terus aku hidup pakai apa, Mas? Mas, aku kenalin. Ini dia Pak Lurah yang baik. Maksudnya apa ini? Hah? Dia sayang sama aku, Mas. Sayang? Dia yang selalu jatah sama aku, Mas. Jatah apa? Kamu nggak tahu, si Vira hamil sama Pak Lurah ini. Uangnya banyak, Mas. Tiap bulan Vira dikasih uang, nggak kayak kamu. Pulang-pulang keadaannya kayak gini, bikin malu warga aja. Apa? Alhamdulillah, akhirnya sampai rumah juga. Sepi banget ya. Ya ampun, rumahku kok masih jelek kayak gini ya. Padahal kan tiap bulan aku udah transfer ke Mbak 2 juta buat renov rumah. Tapi kok rumahnya masih jelek kayak gini sih? Mbak gimana sih ini? Sia-sia banget nih aku kalau kerja ke Jakarta rumah masih kayak gini. Halo Dek Dian, kamu udah pulang? Kok gak ngabarin Mbak sih? Iya Mbak, barusan sampai. Kalau nggak telepon Mbak, tadi kan Mbak bisa jemput di sana. Kemarin udah aku kabarin loh Mbak. Ya Mbak kan lupa. Oh iya, tumben kamu pulang. Ada acara apa? Aku ada cuti Natal Mbak, sampai nanti tahun baru. Syukurlah Mbak di rumah ada yang temenin. Nanti kamu jangan lupa masak, cuci baju, setrika, bersih-bersih rumah ya Dian. Kok gitu sih Mbak, kan aku baru pulang kerja. Terus, kamu ke rumah mau ngapain? Bersantai, enak-enakan, hah? Emangnya aku ini pembantu kamu? Mbak, aku mau tanya, uang 2 juta tiap bulan aku transfer kemana aja sih Mbak? Kok rumahnya masih kayak gini? Ya buat kebutuhan Mbak lah. Emangnya kenapa uang 2 juta itu? Hah? Buat apa? Kan aku bilangnya 2 juta itu buat ditabung Mbak, biar kita bisa segera renov rumah Mbak. Ya ampun Dian, uang cuma 2 juta aja minta renovasi rumah. Kamu nggak tahu, ha? Toko bangunan zaman sekarang itu mahal-mahal. Batu, semen, pasir. Emangnya harganya berapa, ha? Kamu kira 100.000? Uang 2 juta aja kamu sewot banget sih. Nanti Mbak kalau punya uang, bakal aku ganti deh. Mbak, aku kerja di Jakarta, UMR itu 6 juta Mbak. Aku udah transfer ke Mbak 2 juta tiap bulan. Heh, UMR kamu 6 juta, kenapa cuma transfer 2 juta, ha? Mbak, di sana aku juga punya kebutuhan pribadi aku, Mbak. Ya makanya kamu mikir, kamu kalau pengen punya rumah mewah, kamu cari kerja sampingan. Minimal kirim uang itu 10 juta, bukan 2 juta. 10 juta terus dari mana, Mbak? Kalau UMR aku cuma 6 juta. Ya bodo amat lah. Heh Dian, kamu itu pulang gak bikin Mbak bahagia, malah bikin Mbak emosi aja. Udahlah, kamu di rumah aja, beresin rumah. Mbak mau pergi. Ya ampun Mbak, aku juga kecewa banget nih. Rumah masih kayak gini. Enak banget ya jadi lurah. Walaupun hari ini libur, aku harus tetap pakai seragam. Biar aku dipandang warga sini, aku itu kerja beneran. Pantesan sepi. Pak Lurah, Ada apa? saya minta tolong Pak Lurah. Minta tolong apa? Pak Lurah jangan sering lah godain istri orang. Maksud kamu apa? Siapa yang godain istri orang? Saya sudah tahu semuanya Pak Lurah. Kamu tahu apa? Kasihan Pak Lurah sama suaminya. Mas, aku di sini itu lurah. Aku di sini berkuasa. Emang ada aku merugikan rakyatku? Nggak ada kan? Kamu doang aja yang cacat. Pergi kamu. Cacat aja, sok-sokan ngasih tahu lurah. Pergi kamu. Dasar orang pincang. Hidup gak lama lagi aja, sok-sokan ngasih tahu aku. Aduh, perut aku semakin hari semakin membesar. Gak enak banget rasanya jadi orang hamil. Aku baru pertama merasakan kehamilan ini. Suami aku sudah 2 tahun merantau. Saat aku hamil kayak gini, di mana dia?
Tapi aku bersyukur ada Pak Lurah yang baik banget sama aku. Kenapa kamu Put cemberut banget? Bete banget aku Fir hari ini. Iya, kenapa? Ada masalah apa? Cerita yuk. Adik aku kan baru pulang dari Jakarta. Bukannya bikin bahagia, malah bikin emosi tau nggak? Kenapa? Masalahnya gini, kan dia tiap bulan transfer aku. Katanya disuruh buat renovasi rumah. Tapi uangnya nggak aku pakai renovasi rumah, tapi buat kebutuhan aku. Kamu sih, emangnya dia transfer berapa? Ya ampun Vira, dia transfer tuh cuma 200.000, tau nggak? Hah? 200.000 setiap bulan buat renovasi rumah? Ya nggak nuntut kali Put, semen aja harganya 50.000. Emang Terus? dia itu pelit banget sama mbaknya. Tadi aja aku suruh nyapu bersih-bersih rumah, dia nggak mau, pengennya cuma tiduran. Ada macam apa kayak gitu? Kurang ajar banget ya adik kamu. Makanya aku nggak betah di rumah hari ini. Vira, kok perut kamu semakin hari semakin mengembang? Kamu sakit perut? Enggak Putri, ini tuh ada bayinya. Kamu hamil? Iya Put, hamil. Terus suami kamu di mana? Dia merantau 2 tahun yang lalu. Suami kamu merantau? Ya nggak apa-apa, yang penting bayi kamu sehat ya Fir. Iya Put, makasih ya. Kalau kamu mau lahiran, kabar-kabar aku aja, biar aku bisa bantuin kamu di rumah sakit. Bener ya? Iya. Kamu nungguin aku ya? Ya jelas dong, kan kamu sahabat aku paling baik. Iya, makasih ya Putri. Ya udahlah, kalau Mbak gak mau renovasi rumah, biar aku aja yang renovasi rumah ini sendiri. Mbak gitu banget sih, dari kecil gak ada berubahnya sampai sekarang. Udah aku transfer tiap bulan, entah kemana uangnya. Loh, Mbak Dian ya? Mbak Dian? Kamu siapa, Mas? Loh, Mbak Dian gak inget sama aku? Siapa, Mas? Coba inget-inget lagi ya. Aku soalnya baru pulang, Mas. Oh, gini Mbak Dian. Masa ini masih lupa? Siapa sih, Mas? Gini Mbak Dian, namaku Edo. Aku tetangganya Mbak Dian sebelah loh padahal. Mas Edo, apa kabar kamu, Mas? Alhamdulillah, baik Mbak. Kok lama ya nggak pulang-pulang? Iya, Merantau? Mas. Ini baru cuti, jadi aku pulang. Dapat cuti berapa hari ini nanti di rumah? Sampai nanti, Mas, tahun baru. Aku lihat-lihat dari jauh nih Mbak Dian nampaknya lagi pikiran apa sih? Tak lihat dari jauh situ kayak ngelamun terus, kenapa ya? Iya nih, Mas. Aku tuh bingung. Aku pengen renovasi rumah ini. Tapi kira-kira kalau aku renovasi rumah ini habis berapa ya, Mas? Kok tepat sekali Mbak Dian ketemu sama orang yang tepat. Jadi gini Mbak Dian, di sini, di daerah sini, saya itu terkenal sebagai pemborong gitu, kontraktor. Jadi semua rumah-rumah yang ada di sini nih, itu saya semua yang mengerjakan gitu. Tak lihat-lihat nih ya, rumahnya Mbak Dian memang harus direnov. Masa rumah kayak gini ngapa Mbak? Udah saatnya direnov ini Mbak. Tapi habis berapa ya, Mas? Coba ya aku lihat dulu ya. Kalau dari segi ini, mungkin bisa di angka 50 sampai 100 Mbak. Juta ya. Itu udah semua, mungkin bisa tingkat 2, tingkat 3 masih bisa itu Mbak. Itu. Yakin, Mas? Yakin Mbak, saya semua ini loh, rumah-rumah ini saya ngerjain. Mbak Dian gimana? Mau rumah ini saya kerjakan? Kayaknya aku emang butuh orang kayak kamu, Mas. Tepat sekali, Mbak Dian ketemu sama orang yang tepat. Fir, aku boleh tanya sesuatu nggak? Iya Put, apa? Kan suami kamu nggak di rumah. Kok kamu bisa hamil? Kamu hamil sama siapa? Put, aku kasih tahu ya. Tapi kamu diem ya. Ya cerita aja dong sama aku, aman, rahasia kamu tuh aman, nggak bakal keumbar di mana-mana. Salah siapa emangnya? Tapi pasti kamu kenal kok Put. Lah, kamu aja belum beritahu aku, kok aku kenal sih? Gimana sih kamu tuh, Fir? Iya Put, aku dihamilin sama orang yang jabatannya paling tinggi di desa ini. Siapa namanya? Pak Baim Put. Berarti Pak Lurah di sini tuh namanya Pak Baim. Iya bener. Wah, beruntung banget ya kamu.
jadi simpenannya Pak Baim. Pasti gajinya gede kan? Ya lumayan sih Put. Oh iya, ini kan udah siang. Biasanya dia pulang ke sini Put jenguin aku. Jadi gini Mbak ya, sebelum saya mengerjakan rumah ini ya, saya perlu yang namanya DP dulu Mbak. Jadi nanti saya ke toko-toko bangunan dulu ya, beli barang-barang yang harus dibeli. Jadi Mbak Dian harus mengeluarkan DP dulu buat saya mengerjakan rumah ini gitu. Harus DP dulu ya Mas? Harus Mbak kalau itu. Ya udah deh, gak apa-apa. Gak apa-apa? Bentar ya Mas. Oke, ditunggu ya Mbak Dian. Mas, Iya Mbak. kalau DP segini cukup gak Mas? Kalau segini udah lebih dari cukup lah Mbak. Insya Allah saya amanah. Oke, Mbak Dian tenang saja. Mungkin karena Mbak Dian ini kan juga baru datang ya. Istirahat aja dulu. Saya tak ke toko bangunan. Oke? Ya udah Mas, pokoknya aku pasrah sama kamu. Siap. Semoga amanah ya Mas. Siap Mbak Dian, selalu. Oke? Selamat Mbak Dian. Selamat beristirahat. Oke. Makasih ya Mas. Sama-sama Mbak Dian. Vira, itu Pak Baim. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalin Pak, namaku Putri, warga sini yang jarang dapat bantuan. Mbak Putri kok kesini ngapain? Ya kan aku temannya Vira. Pak Baim, jangan lupa ya, kamu itu harus menjaga Vira sebaik-baiknya dan calon bayinya. Soalnya kan aku udah tahu rahasia kamu sama Vira. Udahlah Mbak, kamu tutup mulut aja. Ini uang buat kamu. Ini serius? Banyak banget loh Pak. Apa enggak kekurangan ini? Kalau kamu nggak mau ya udah. Enggak lah, ini kan udah rezeki. Beruntung banget ya aku punya lurah sebaik kamu. Iyalah Mbak. Oh ya Mbak, nanti kalau aku nyalon lagi kamu coblos aku ya. Siap, kalau ada gininya. Ya pasti ada lah Mbak. Oh ya Mbak, aku boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa Pak? Aku dari tadi kan belum makan. Tolong beliin aku makanan dong. Ya ampun Vira, kok kamu gak masakin calon suami kamu sih? Kan aku lagi hamil Put. Oh ya udah Pak, biar aku aja yang masakin. Mana uangnya? Ini Mbak, Ongkirnya mana? kamu matre juga ya? Nah gini dong. Wah, makasih Pak. Sama-sama. Dek, aku setiap siang hari kan kesini. Kamu kok punya tamu segala sih? Kalau dia sampai buka mulut, aku jadi malu. Mas, aku minta maaf, tapi Putri itu teman aku sejak kecil Mas. Gak akan ember dia Mas, aku janji deh. Ya udah deh, aku percaya sama kamu. Suami kamu gimana sih? Aku selama ini kesini nggak pernah lihat suami kamu. Suami aku itu merantau Mas, sudah 2 tahun yang lalu. Emangnya dia orang mana? Dia itu orang Tuban, orang jauh. Oh, ya udahlah. Ngapain nanyain dia lagian, nggak penting. Mati juga nggak apa-apa. Iya kan, ini juga kan rumah aku Mas. Ini rumah kamu? Iya. Berarti dia selama ini numpang sama kamu. Ya iyalah Mas, aku udah ditinggalin 2 tahun dia numpang. Ya ampun, cowok kok mau kondo ya? Untung ada kamu ya. Ya iya dok. Kita masuk ke dalam aja yuk. Ayo. Kurang ajar Pak Lurah. Kalau aku nggak pincang udah gua habisin dia. Alhamdulillah, aku bahagia banget. Akhirnya selama 10 tahun aku bekerja keras, aku punya usaha seperti ini. Ini memang cita-citaku dari kecil, aku punya usaha properti sebagus ini. Syukur alhamdulillah, rasanya bahagia banget aku. Tapi kebahagiaanku ini rasanya nggak ada apa-apanya kalau aku nggak berbagi sama istri aku. Memang aku sengaja selama 5 tahun ini aku nggak pernah cerita sama istri aku kalau aku punya usaha properti hotel dan restoran. Aku ingin tahu sifat istri aku seperti apa kalau aku hidup sederhana. Dan ini saatnya aku kasih tahu istri aku. Iya. Halo, dengan siapa? Halo Mas Tempe, ini aku Beni, tetangga istri kamu Mas. Oh, kamu Mas Beni. Ada apa? Cerita dong. Mas Tempe sekarang ada di mana? Oh, ini aku masih di Jakarta, Mas. Wah,
Di Jakarta ya, Mas? Iya. Emang ada apa sih? Mas, istri kamu lagi hamil. Apa? Istri aku hamil? Kamu bercanda ya, Mas? Aku nggak bercanda, Mas. Istri kamu hamil. Semua tetangga pada heboh, Mas. Mas. Kok bisa hamil gimana ceritanya? Aku aja merantau di Jakarta udah 2 tahun loh, belum sampai pulang ke Rembang. Ceritanya panjang, Mas. Kamu serius? Aku serius, Mas Tempe. Mas. Kamu jangan bercanda ya sama aku ya, Mas ya. Istri aku itu cinta banget sama aku. Dia nggak mungkin mengkhianati aku, Mas. Istri Mas Tempe pengkhianat. Buktinya selingkuh di belakang Mas Tempe. Mendingan Mas Tempe pulang aja deh. Nanti aku kasih tahu semuanya. Ya udah, ya. Ya, aku hari ini pasti pulang ke Rembang. Kamu tunggu ya, Mas ya. Iya, Mas Tempe, aku tunggu. Jangan lama-lama. Ya, baik. Terima kasih, Mas ya. Ya Allah. Aku gak nyangka banget sama istri aku. Pokoknya aku harus pulang. Aku harus nemuin istri aku. Aku harus memastikan kalau istri aku baik-baik aja dan dia tidak hamil. Iya. Aku harus pulang. Sayang, terima kasih ya. Kamu sudah mencukupi kebutuhan aku. Loh, lah emang suami kamu nggak nyukupin kamu? Ya nyukupin sih sayang. Tapi dia nggak ngasih aku nafkah batin. Ya ampun sayang, suami kayak gitu nggak guna, mending tinggalin aja. Aku nggak bisa ninggalin sayang. Dia kan masih ngasih uang ke aku. Sayang gini loh, kalau dia bisa ngasih kamu uang, nggak bisa ngasih kamu anak, untuk apa dipertahanin? Tapi aku nggak ada alasan lagi, Mas. Gampang sayang, soal alasan nanti kita pikirin lagi. Ya udah deh. Ya udah sayang, kalau gitu aku pergi ngopi dulu ya, nanti habis ngopi aku sini lagi. Ya udah, jangan lama-lama ya. Iya sayang, kamu jaga kandungan kamu ya. Siap, hati-hati ya. Iya sayang. Ya Allah, aku kaget banget dengar istriku hamil. Bukannya aku bahagia, tapi aku benar-benar gak nyangka. Di Jakarta ini, aku jadi CEO. Selama nikah, aku diam tak pernah cerita ke istriku kalau sebenarnya aku punya hotel. Ini semua akan aku kasih ke istriku jika dia setia sama aku. Tapi, kebahagiaanku hilang seketika dengan berita kalau istriku hamil tanpa aku sentuh. Aku akan segera pulang kampung, dan aku mau interogasi ke istriku. Aku sudah tidak sabar pengen ketemu istri aku. Ya Allah, kuatkan aku. Berilah kesabaran buat aku. Sebenarnya aku sedih. Aku mau nangis, tapi mau gimana lagi? Semoga aja berita ini salah. Dan aku yakin itu. Proyek cair. Alhamdulillah. Ini enaknya uang dari Mbak Dian buat apa ya? Mending gini aja deh. Sedikit sisain buat toko bangunan. Yang ini buat foya-foya. Loh, Dek, dari mana, Dek? Loh kak, uang kamu kok banyak banget? Oh, jelas dong. Kakakmu ini pinter loh cari uang. Kamu kan baru bebas dari penjara. Jangan bilang orang-orang, Dek, kalau kakak baru pulang dari penjara. Jangan, gak enak kakak kalau orang-orang bilang. Ini uang Lo kok ambil semua apa-apaan ini, Dek? Loh. kamu dapat uang ini dari mana? Kamu nggak tahu ya, Dek? Kakakmu kan ini pinter ya cari duit. Tadi gini, Mbak Dian kan katanya rumahnya mau direnov ya. Ya udah, kakak nih ngaku-ngaku jadi pemborong ya. Jadi pemborong orang-orang rumah sini nih. Tapi kaya dek. Mau dek. Kamu mau dek. Kamu pinter juga ya. Oh, kakakmu ini pinter lah. Aku mau dong. Kayak kamu ajarin aku dong. Jangan dek. Resikonya tinggi. Udah kamu jadi lurah saja, gak usah neko-neko. Biar kakakmu aja yang turun tangan kalau masalah gini. Ya udah kalau gitu aku minta uangnya dong buat ngopi di sana. Mau berapa?
Mau berapa nih? Masih banyak nih. Nih, masih 1 banyak juta nih. aja deh. 1 juta. Mending gini aja nih. Kamu tak kasih 100 nih buat ngopi ya. Kalau ini kita sikat buat nanti malam, oke? Nanti malam kita keluar aja ya. Ini buat ngopi aja dulu ya. Oke? Makasih ya. Oke, makasih deh. Hati-hati deh. Wuhuu. Cakep, cakep. Assalamualaikum. Vira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Put. Nih Fir, makanannya buat Pak Baim, katanya dia udah lapar. Tapi Pak Lurahnya udah keluar. Iya, terus makanan ini buat siapa? Buat aku aja ya? Ya udah kita makan bareng yuk. Aku boleh istirahat di rumah kamu? Boleh. Soalnya aku lagi malas banget pulang ke rumah. Kan ada adik aku. Ya udah, yuk masuk aja yuk. Yuk, biarin tuh Dian sendirian. Kayaknya aku harus pergi belanja dulu deh. Kebutuhan rumah udah pada habis. Mbak gimana sih? Di rumah masa nggak ada bahan pokok sama sekali? Di rumah udah nggak mau nyapu, nggak mau ngepel, nggak mau bersih-bersih rumah lagi. Tahu ah? Ya udah pergi dulu aku. Mas Benny, Iya Mas Tempe. omongan kamu tadi bisa dipercaya nggak? Sumpah Mas Tempe, istri Mas Tempe itu selingkuh. Aku ngelihat dengan mata kepalaku sendiri Mas Tempe. Kalau boleh tahu, istri aku selingkuh sama siapa? Sama Pak Lurah Mas Tempe. Apa? Sama Pak Lurah? Iya Mas Tempe. Kamu yakin, Mas? Yakin Mas. Mendingan Mas Tempe cepat pulang. Dari tadi aku sudah cepet-cepet, Mas. Aku sudah nggak sabar ini. Ya udah kalau gitu, aku pulang sekarang ya. Gini Mas, tapi nggak usah bawa mobil ya Mas. Kenapa? Mas Tempe jalan kaki aja. Biar apa? Dilihat nanti Mas, pasti istri Mas Tempe nanti marah. Aku nggak nyangka sama istri aku, Mas. Padahal selama ini aku sudah transfer dia, sudah perhatian sama dia. Kurang apa aku? Ya udahlah, aku pulang jalan kaki. Tapi itu biasa aja. Aku bisa pinjam tongkat kamu nggak? Bisa Mas. Ya udah sini. Pak sopir, mendingan kamu ke warung kopi dulu ya. Nanti sekitar 10 menitan ya, kamu datang ke rumah aku. Tahu kan? Ya udah. Mas Benny, terima kasih banyak ya. Ya Mas Tempe, saya langsung ya Mas Tempe. Ya. Duh, lama bener sih Lurah Kucuk itu ngopi. Pucuk dicintau lampu tiba. Kamu dari tadi di sini terus, nggak pindah-pindah kamu. Lagi pusing aku ini. Pusing kenapa? Mikir aku ini. Lagi mikir. Jadi gini, Im. Tadi kan si Budian ngasih uang DP itu kan. Uang yang aku pamerin ke kamu tadi. Iya terus? Nah, aku lagi mikir gini, gimana ya caranya uang itu bisa berkali-kali lipat ya? Gini aja, aku tahu kalau itu. Tadi aku ngopi di sana lama kan. Jujur aku dari tadi itu mikirin uang kamu. Ada ide kamu? Ada ide? Kita nggak usah nunggu nanti malam kelamaan. Mending uang kamu ini biar aku yang bawa, biar aku yang ngurus. Ya tapi jangan semua lah, Im. Nanti kalau semua buat beli barang-barang di bangunan gimana? Barang-barang bangunan, kamu bisa apa? Kamu kan pencuri dari dulu. Iya ya, apa? Tapi kamu amanah kan ini? Aku ini kan saudara kamu, masa kamu nggak percaya sih sama aku? Ini aku ambil uangnya aja ya, kalau ini buat kamu nggak guna ini. Tapi bener ya ini amanah ya, tolong ya, tolong. Jadiin berkali-kali lipat. Ini uang, aku mau tanam saham di bank. Nanti 1 bulannya pasti untung banyak. Bener ya itu ya? Serius, ya udah kalau gitu aku pergi dulu ya. Oke. Terima kasih.
Gimana sih Mas? Kok uangnya kamu kasih ke Pak Lurah? Mas, tanggung jawab Mas. Ternyata kamu mantan napi ya? Kamu maling ya? Mas, gimana nasib rumah aku Mas? Mas! Istri aku di mana ini? Tapi sepertinya ada orang di dalam rumah. Kira-kira siapa ya? Assalamualaikum. Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tempe, kok sudah pulang? Iya, Dek. Aku minta maaf ya, gak ngabarin kamu dulu. Ke kamu? Kamu hamil? Mas Tempe, kamu ngapain pulang segala? Ini kenapa ini? Kaki kamu kenapa? Kenapa kamu nggak ngabarin aku? Aku minggu lalu habis jatuh, Dek. Dari lantai 2. Jadi sekarang kayak gini keadaanku. Kaki kamu pincang? Iya, dan aku sekarang nggak bisa bekerja. Aku sudah dipecat. Kamu pengangguran? Kamu nggak punya uang? Aku masih punya tabungan sedikit, Dek. Kamu kok bisa hamil? Padahal aku nggak pulang 2 tahun loh. Ya, bukan urusan kamu. Kamu kan sekarang udah gak guna, Mas. Udah pincang kayak gitu. Kamu hamil sama siapa, Dek? Ya sama orang, Mas. Seharusnya kamu itu berpikir Mas, biarin Mbak Vira itu bahagia sama orang lain yang duitnya banyak. Nggak kayak kamu, pulang-pulang malah cacat, bikin susah orang ya kamu. Dek, setiap bulan kamu sudah aku transfer loh. Iya, Mas. Aku tahu. Tapi aku kurang, Mas. Nafkah dari kamu, Mas. Kamu bilang 5 juta kurang? Mas, aku bukan butuh uang aja, Mas. Tapi aku juga butuh nafkah batinmu, Mas. Kamu harus sadar, Dek. Aku merantau, itu demi siapa kalau nggak demi kamu, ha? Iya, aku paham. Seharusnya kamu juga paham, Mas. 1 tahun sekali atau 1 bulan sekali pulang. Kamu ini nggak pulang sama sekali, Mas. Cuma uang aja. Ya mungkin suami kamu ini udah menikah sama cewek lain. Apaan sih kamu itu? Kamu udah siapa? cacat, bego lagi. Kamu siapa? Emang kenapa? Aku sahabatnya Vira. Aku suaminya Vira. Suami yang nggak becus kerja. Pulang-pulang mah cacat. Hah? Kamu nggak mikir? Biaya perawatan kamu di rumah itu banyak. Uang dari mana, hah? Minggir kamu. Apa sih musir-musir? Kamu yang minggir dari sini. Vir. Tolong, Vir. Hargain aku. Apa yang perlu aku hargain? Ini kamu cacat, kamu nggak punya kaki, kamu pengangguran. Terus aku hidup pakai apa, Mas? Mas, aku kenalin. Ini dia Pak Lurah yang baik. Maksudnya apa ini? Hah? Dia sayang sama aku, Mas. Sayang? Dia yang selalu jatah sama aku, Mas. Jatah apa? Kamu nggak tahu? Si Vira hamil sama Pak Lurah ini. Uangnya banyak, Mas. Tiap bulan Vira dikasih uang. Nggak kayak kamu. Pulang-pulang keadaannya kayak gini, bikin malu warga aja. Apa? Kamu hamil sama Pak Lurah ini? Iya, kenapa, Mas? Maksud kamu apa, hah? Kamu nggak tahu kalau Vira ini sudah punya aku, hah? Vir, kamu harus sadar. Aku suami kamu. Hah? Kamu kok bisa kayak gini? Gimana ceritanya? Mas, Kurang apa aku ini, hah? kamu nggak usah kayak gini ya. Iya, apaan sih? Hei Mas, kamu itu suami yang cacat, gak berguna. Apa yang dibanggakan sama kamu? Memangnya kenapa kalau aku cacat, Pak? Hah? Kamu gak lihat diri kamu? Kamu itu harus ngaca. Kamu aja gak bisa ngurusin kehidupan kamu sendiri. Sok-sokan mau menikah sama Vira. Cukup! Mendingan kamu cerai sama sahabat aku, Mas. Cukup. Cukup apanya, ha? Kamu gak usah ikut campur aku ya. Emang kenapa, ha? Gak usah bentak-bentak aku kamu itu. Vir. Orang miskin belagu. Vir, kamu tega ya sama aku? Mas, Kamu lihat keadaanku, Vir. Kamu gak kasihan sama aku, ha? Aku nggak peduli, Mas. Kamu sekarang pincang. Aku nggak peduli. Aku butuh kehidupan, ya.
Mendingan ceraikan aja suami kamu, Fir. Kamu nikah sama Pak Lurah. Sini kamu, Pak. Kamu sini. Mas, kamu di sini itu cuma numpang. Aku tahu, Mas. Aku di sini cuma numpang. Tapi aku berjanji sama istri aku suatu saat nanti dia tak belikan rumah. Udahlah Mas, itu semua hanya omong kosong. Lebih baik kamu pergi dari sini. Loh, itu kan Bos Tempe, CEO Hotel Boleh. Kok dia di sini? Dia kok pakai tongkat? Ngapain ya? Penasaran banget aku. Ya ampun keadaannya. Mungkin habis ini suami kamu minta-minta di lampu merah. Apa sih? Kasar banget jadi laki-laki. Kamu mau minta apa lagi, Mas? Sudahlah, Fir. Aku sekarang sudah tahu sifat kamu. Setelah aku merantau 2 tahun, ternyata kamu di belakang aku selingkuh. Kamu main sama Pak Lurah. Di mana perasaan kamu, Fir? Hah? Kamu gak kasihan sama aku? Tega kamu ya sama suami sendiri? Kamu juga nggak pernah mikirin aku, Mas. Aku seorang istri, Mas. Aku juga butuh belian, Mas. Bukan hanya uang aja, Mas, yang aku butuhin, Mas. Udah, Fir, mendingan kamu sekarang pilih Pak Lurah. Ceraikan suami kamu hari ini juga. Udahlah Mas, ini uang sebagai kompensasi untuk kamu ya. Nih, ambil uang ini dan kamu pergi dari sini. Aku gak cukup uang segini ya. Ambil aja. Dasar cowok matre. Udah dikasih uang nggak terima kasih. Masih Mas. kurang aja. Aku minta cerai sama kamu ya. Kamu sekarang pergi. Aku nggak ngebutuhin orang yang cacat kayak gini, Mas. Oke. Mungkin dia pulang itu cuma numpang hidup sama kamu, Fir. Iyalah, pasti. Di sana senang-senang sama cewek lain, di sini mau hidup susah sama Cukup! kamu. Diam kalian! Kamu pasti di sana juga main cewek kan? Kamu 2 tahun loh, Mas, di sana. Gak mungkin kalau kamu nggak main cewek, Mas. Kamu jangan fitnah aku. Iya. Laki-laki macam apa kamu, Aku Mas? di sana setia sama kamu, Dek. Aku di sana kerja keras. Mati-matian cari uang demi kamu. Hasilnya apa? Kamu pulang ke sini jalan kaki kan? Bawa tongkat aja. Oke. Kamu bilang pengen tahu hasilnya. Ya buktikan. Kesini bawa uang, bawa mobil, Iya. jadi pengusaha, Mas. Bukan jadi orang cacat. Iya. Vira, sekali lagi aku ngomong sama kamu. Sekarang minta kamu apa sama aku? Aku minta cerai sama kamu, Mas. Sekarang kamu pergi dari rumah aku. Pergi. Berarti kamu lebih milih Pak Lurah daripada aku. Ya iyalah, jelas, Mas. Ini anaknya dia, Mas. Bos Tempe? Kok kamu di sini, Bos? Dian, kamu sendiri ngapain di sini? Rumahku di sini. Loh, kamu orang sini? Iya. Dian. Bos. Dia itu orang miskin, sembarangan aja kalau ngomong. Mbak, dia itu CEO di hotel kerja aku. Namanya Hotel Boleh. Gak percaya, Mbak. Dia aja pulang-pulang cacat. Tuh, bawa tongkat. Stres ya kamu itu. Mbak, dia itu bos aku, Mbak. Dian, kamu diam. Ya elah Mas. Kamu pinter juga ya nyewa aktor kayak gini. Hampir aja kita ketipu. Sorry ya, Dian. Kita itu gak percaya sama cowok miskin ini. Dia itu mau diceraikan Vira. Soalnya dia bangkrut jadi orang miskin. Apa maksud kamu, Mas? Coba jelasin, Mas. Hah? Kok gak cacat? Kamu serius dia bos? Dia bos aku, Mbak. Kamu bos. Tidak, aku bukan bos. Aku hanya manusia biasa yang banyak kekurangan. Tapi asal kamu tahu, aku di Jakarta sana, Fir, ya kan? Aku merantau. Dan alhamdulillah, 2 tahun yang lalu, aku itu diambil orang. Aku dijadikan anak angkat sama orang kaya. Sangat tajir, dia sultan. Aku dikasih kepercayaan. Tapi nggak apa-apa kok kalau kalian nggak percaya dengan cerita aku. Dian, kamu tadi kok gak kesini dari tadi sih? Biar jelas. Aku tuh malah baru tahu kalau kamu orang sini, Bos.
Iya Dian, aku juga baru tahu kalau kamu orang sini juga. Ternyata kita tetangga ya. Bos Tempe, Dian itu adik aku. Sorry, jangan panggil aku bos ya. Mas, aku minta maaf mas, aku nggak tahu kalau selama ini kamu setia sama aku mas. Aku juga butuh belian kamu mas, kamu harusnya pulang ngasih tahu aku mas. Bukan kayak gini ninggalin aku 2 tahun mas. Bukan cuma uang-uang aja yang pulang mas. Aku minta maaf mas. Iya Fir, iya. Yang salah itu aku Fir. Selama ini aku nggak pernah bilang kalau aku di sana jadi CEO. Tahu kenapa? Aku memang sengaja nggak ngabarin kamu supaya aku bisa ngasih surprise ke kamu. Tapi apa endingnya? Aku pulang datang ke sini, kamu malah hamil. Kamu mengkhianati aku. Dan kamu selama ini bermain di belakang aku. Itu yang namanya istri yang baik, hah? Dian, mendingan kamu sama Bos Tempe aja. Mbak, dia itu bos aku, Mbak. Mana aku berani, Mbak? Dia tuh udah cerai sama Vira, cepetan. Ini supir aku sudah datang. Ya udah Fir, aku gak ada waktu buat kamu. Aku minta maaf kalau aku punya salah ya. Aku mau kembali aja ke Jakarta. Aku ikut ya mas. Aku please minta tolong aku ikut sama kamu ya mas. Gimana sih Vira? Kalau orang kaya aja minta maaf, kalau miskin diusir. Itu lurah gimana? Kan dia lebih kaya Put. Mas aku minta maaf mas. Aku mau ikut kamu mas. Aku mau ikut ke Jakarta mas. No smoking area. Sama Dian aja mas, nikah sama Dian aja. Kamu diam ya. Dari tadi kamu banyak omong deh. Iya tuh mas orang ini. Kamu juga. Kamu di sini tuh Pak Lurah. Lurah macam apa kamu, hah? Aku minta maaf mas. Sorry. Aku gak butuh maaf dari kalian. Yaudah Fir. Sorry ya. Kamu tadi kan sudah bilang sama aku kalau kamu pengen cerai. It's okay, aku gak masalah. Kita cerai aja ya. Aku nggak mau mas. Aku nggak mau cerai mas sama kamu mas. Mas. Lepas! Aku kembali dulu ya. Mas, aku minta maaf mas. Mas, aku minta maaf. Aku mau ikut kamu ke Jakarta mas. Sudahlah Fir. Lupain aku aja kamu ya. Gak bisa mas. Kita udah nikah udah lama mas. Aku gak bisa mas lupain kamu mas. Mas. Kok sampai kamu tega ninggalin kamu sih? Mas Tempe, kasihan Vira. Vira lagi hamil mas. Aduh kayaknya aku mau lahiran deh ini. Ini kenapa? Aduh sakit banget perut aku. Aduh kayaknya aku mau lahiran deh. Aduh. Ini loh Vira akan melahirkan. Kok diem aja sih kamu Mas itu? Baim, aku minta tolong. Ayo bawa aku ke rumah sakit mas. Aku mau lahiran ini mas. Sakit banget mas perut aku mas. Mas, minta tolong mas. Jangan diem aja mas. Mas. Tolongin, Pak. Tolongin mas. Mas, minta tolong ini mau melahirkan mas anak kamu mas. Aduh sakit banget perut aku. Aduh. Kamu harus tanggung jawab, Pak. Makanya, Mbak, kamu tuh harus milih sama suami kamu. Dia ini udah bohongin aku. Uang aku, Mbak, dibawa kabur sama saudara dia. Ini Iya, Mbak. uang apaan? Kamu brengsek kamu ya mas. Uang apaan Dian? Kemarin itu aku DP rumah, Mbak. Mana uangnya? Heh? Aduh, murah bego kamu tuh ya. Kurang ajar kamu. Aduh. Kau yang kini hilang entah kemana, kan selalu kuukir namamu di hatiku, dan ku berharap kau kembali padaku.